Ya. Terima kasih. Ya, Iya, Pak. Ya, semoga bisa continue ya, Dek, antara Iya, siap, Pak. kerja sama kuliahnya. Iya, siap, Pak. Sayang. Yes, oke. Jadi kita sudah masuk ke studi kasus kompensasi finansial langsung. Ya, sedikit masih ada ininya, saya lanjutkan. Kita sudah mencoba masuk ke studi kasus. Jadi nanti di sini ada individu dan kelompok. Ini waktu itu sudah, saya hanya mengulang aja. Ada kompensasi finansial langsung, finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Ya, ini penjelasannya. Finansial langsung, tidak langsung, dan non-finansial. Oke. Kita masuk di sini karyawan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Ya. Yang pertama berkaitan dengan kinerja jabatan. Ya, jadi kinerja jabatan di sini adalah bayaran berbasis kinerja. Ini sangat umum sekali yang berkaitan dengan gaji atau upah itu biasanya berbasis dengan kinerja, ya, dengan penilaian. Kedua juga keterampilan. Bayaran berbasis dengan keterampilan. Apabila kita mempunyai suatu keterampilan, ada tambahan keterampilan, apalagi kita mempunyai keterampilan khusus, biasanya upah atau gaji kita akan diberikan penambahan yang berkaitan dengan keterampilan khusus tersebut. Ya, seandainya gaji kita mempunyai keterampilan khusus sederhana aja, tambahan bahwa kita bisa berbahasa asing, sebut saja bahasa Korea, sebut saja. Ya, karena perusahaan Korea. Nah, kita ada penambahan keterampilan bahasa Korea. Karena kalau ada tamu-tamu dari Korea dan lain sebagainya, kita juga bisa sebagai penerjemahnya. Ya, memberikan guide-nya kepada tamu. Itu salah satu keterampilan. Yang ketiga berkaitan dengan kompetensi. Ya, kompetensi, bayaran berbasis dengan kompetensi. Jadi kompetensi kita mempunyai suatu keahlian atau keterampilan yang bersertifikat yang diakui. Ya, yang diakui oleh perusahaan tersebut. Anda mempunyai sertifikat, bisa diakui. Oleh karena itu kompetensi berkaitan. Ada juga berkaitan dengan senioritas. Ini sangat umum sekali di perusahaan Jepang. Ya, upah, gaji berkaitan dengan senioritas, berkaitan dengan pengalaman, dan juga keaktifan keanggotaan organisasi. Karena ingin memperlihatkan dengan adanya leadership, ya, kerjasama tim, ya, akan sangat berbeda antara karyawan yang aktif di dalam organisasi dan karyawan yang tidak. Keanggotaan organisasi. Karyawan yang mempunyai potensi, ya, adanya pengaruh politik dan juga laki atau keberuntungan. Ya, adanya keberuntungan. Keberuntungan itu pernah terjadi sebagai contoh sebagai berikut. Ada 2 karyawan, bahkan 3 kandidat, A, B, C, ya, kandidat. Untuk kandidat menjadi leader, sebut saja. Ya, mereka rata-rata kira-kira nilainya masuk. Kandidat pertama pasti urutannya A, B, dan C. Mungkin enggak C yang peringkat ketiga ini masuk jadi kandidat sebagai leader? Kenapa enggak? Kan mereka masuk kandidat.
Ya, kalau disebut keberuntungan. Oke, yang A, dia mendapat tugas dari perusahaan untuk training keluar. Ya. Artinya itu suatu potensi. Ya, keluar negeri maksudnya. Artinya leader saat ini harus naik ke posisi B contoh. Ya, contohnya. Tiba-tiba B, dia juga diangkat sebagai leader, tapi bukan di bagian tersebut. Di seksi yang lain. Dengan sendirinya, yang ketiga C lah yang menjadi pimpinan di bagian tersebut. Itu kan suatu keberuntungan. Ada sesuatu yang menguntungkan. Kalau dilihat kemungkinannya 3 sangat kecil, karena dia di peringkat ketiga ini. Ya, kemungkinan keberuntungan itu A. Laki. Oke, bayaran berbasis kinerja. Ya, yang umum sekali di perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan penilaian berdasarkan kinerja. Dasar pemikirannya di sini adalah unsur kompensasi yang umumnya bisa dikendalikan oleh para karyawan adalah kinerja jabatan mereka. Ya, sebagian besar perusahaan pasti menggunakan basisnya kinerja atau penilaian. Tujuan dari bayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, tujuan perusahaan, kenapa mereka melakukan penilaian berdasarkan kinerja ini? Kaitannya dengan produktivitas. Kalau kinerja mereka baik, bagus, kinerjanya baik, pasti produktivitasnya meningkat. Jadi diharapkannya ke sana. Oleh karena itu, sebagian besar pasti banyak menggunakan kinerja. Ya. Ada beberapa jenis bayaran berbasis kinerja. Yang pertama berkaitan dengan merit pay. Yang kedua bayaran variabel. Bayaran variabel itu biasanya contohnya bonus. Yang ketiga berkaitan dengan piecework. Pekerjaan berapa banyak yang dihasilkan. Ya, berapa banyak yang dihasilkan oleh karyawan. Bentar, izin Pak, kita telat masuk. Soalnya kunci motornya ketinggalan. Oh, oke. Oke. Lihat apa itu merit pay, ya, bayaran variabel dan piecework lebih deep. Merit pay. Merit pay adalah kenaikan bayaran, ya, kenaikan bayaran yang ditambahkan pada bayaran pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerja mereka. Ya. Jadi kenaikan upah atau kenaikan gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan tersebut, ya, penambahannya terhadap upah pokoknya. Kan biasanya gaji atau upah kita itu terdiri dari beberapa komponen kan. Nanti waktu kita belajar tentang perhitungan upah lembur pun kita bicaranya adalah dari upah pokoknya. Jadi tunjangan-tunjangan ini dikeluarkan. Ya, kita melihatnya dari upah pokoknya. Jadi penambahan di sini adalah penambahan dari upah pokoknya. Mengenai tunjangan dan lain sebagainya itu nanti akan mengikuti. Jadi merit pay di sini adalah kenaikan bayaran yang ditambahkan pada bayaran pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerja mereka. Berdasarkan pada tingkat kinerja yang bersangkutan. A, si B, si C, si D, ya masing-masing. Bahkan kalau masih ingat,
menurut Monde itu di samping secara individu juga ada secara tim penilaian kinerja. Ya, kalau Monde bicara. Oke, itu yang disebut merit pay. Yang kedua adalah bayaran variabel atau bonus. Ini seringkali ya, bayaran variabel atau bonus, yaitu penghargaan finansial tahunan. Biasanya 1 kali bayar. Dan biasanya di akhir tahun. Ya, penghargaan finansial tahunan sekali bayar. Kalau perusahaan di tahun ini mendapatkan untung yang cukup, artinya bisa sebagian dibayarkan kepada para karyawan. Jadi besar kecilnya adalah tergantung besar kecilnya keuntungan dari perusahaan yang dia terima. Kedua juga berdasarkan produktivitas. Ya, produktivitasnya tinggi, ada kemungkinan bonusnya atau bayaran variabelnya akan mendapatkan tinggi. Ya, didasarkan pada produktivitas. Dan perlu diketahui bahwa bayaran variabel ini atau bonus ini tidak ditambahkan pada bayaran pokok. Karena cuma 1 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 kali dalam 1 tahun. Tidak bisa di sini. Oke, Yulia. Yang keempat, tidak berlanjut pada periode-periode berikutnya. Kecuali karyawan mempertahankan kinerja mereka. Ya. Jadi tidak berlanjut pada periode-periode tahun berikutnya ya tergantung penilaian kinerja kita. Tahun ini kita katakanlah tahun ini kita dapat penilaian A. Sebut saja kita A bisa mendapatkan 2 kali bonusnya. Katakanlah. Tahun depan nggak tahu dapat atau enggak. Kalau kita dapat penilaian A lagi, bisa jadi kita 2 kali lagi. Kalau B bisa jadi cuma 1 kali. Kalau C mungkin 3/4 kali. Ya. Kalau D, E nggak dapat kita. Ya. Jadi tergantung dari penilaian kinerja kita. Dan selanjutnya dianggap bisa meningkatkan produksi dan efisiensi. Jadi ada persyaratannya bayaran variabel itu atau bonus itu. Ya. Artinya para karyawan bisa meningkatkan produksi dan efisiensi. Dan memberi para karyawan sejumlah kendali atas kemampuan mereka mendapatkan penghasilan. Ya. Bagi kita-kita yang bekerja di suatu perusahaan, apalagi perusahaan swasta, bonus itu adalah yang diharapkan. Kalau kita sebagai pegawai atau karyawan PNS atau BUMN, biasanya yang ditunggu adalah gaji ke-13, 14 atau 15. Ya. Tapi kalau swasta biasanya di bonus ini kita sangat ditunggu-tunggu sekali. Ya, apalagi perusahaan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Artinya bonus ini kan besar juga yang kita tunggu. Oke, tadi merit pay dan bonus. Yang ketiga adalah piecework. Ya, piecework. Piecework di sini adalah rancangan bayaran insentif di mana para karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Ya. Piecework di sini adalah rancangan bayaran insentif. Artinya ini di luar upah yang kita terima. Jadi dia akan mendapatkan insentif ada nilainya setiap unitnya yang mereka hasilkan. Dan
ini biasanya banyak digunakan khusus pada bidang produksi atau operasi. Ya. Dulu pada saat pengalaman saya bekerja di industri otomotif, ya, kita mendapatkan tambahan yang berupa ini, piecework. Jadi di samping kita terima upah atau gaji, setiap bulannya kita mendapatkan piecework. Jadi ada perhitungan satu unitnya itu dihitung berapa rupiah. Seringkali dulu disebutnya adalah imbalan jasa produksi atau IJP. Kadang-kadang yang menarik itu di perusahaan otomotif itu ya, antara IJP kita dengan upah pokok kita, itu kadang-kadang lebih besar dari IJP kita. Khususnya untuk kalangan tingkat operator ya. Untuk kalangan tingkat ya di bawah foreman lah. Jadi tingkatan foreman, leader, operator gitu. Ya, jadi upah kita dengan IJP-nya kadang-kadang besaran insentifnya. Ya, jadi inilah bayaran berbasis kinerja. Oleh karena itu para karyawan sangat semangat sekali pada saat mereka mengejar target. Ya, sangat sekali mengejar. Karena apa? Karena kalau kita mendapatkan IJP ini sesuai dengan target besar sekali. Kadang-kadang makanya kita bisa terima 2 kali upah akhir bulan dan pertengahan bulan. Ya, itu seringkali seperti itu kita dapat. Dede Ismail izin sholat. Baik. Oke. Karena tanggung, saya tetap lanjutkan. Nanti kalau dipotong sholat, tambah habis waktunya. Karena cuma 1 sesi. Ya. Jadi kita lanjutkan, nanti saya akan sholat setelah itu. Oke, bagi yang mau sholat, mau silakan. Ya, itu ada 3 tadi yang saya sudah jelaskan, merit pay, ya, variabel, dan piecework. Selanjutnya adalah bayaran berbasis keterampilan, skill based pay. Ya. Bayaran berbasis keterampilan. Sistem yang memberi imbalan para karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan mereka yang berhubungan dengan jabatan, bukan untuk titel jabatan mereka. Yaitu suatu sistem yang memberi imbalan kepada para karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan yang mereka yang berhubungan dengan jabatan. Bukan untuk titel jabatan mereka. Sistem tersebut berasumsi bahwa para karyawan yang tahu lebih banyak, ya, lebih bernilai bagi perusahaan, dan dengan demikian mereka berhak mendapatkan imbalan untuk usaha mereka dalam menguasai keterampilan-keterampilan baru. Tadi saya memberikan contoh penguasaan bahasa asing, ya, atau kita menguasai suatu program tertentu, apalagi sekarang banyak sekali mesin-mesin yang menggunakan komputerisasi. Ya. Kita ahli dari IT, kita bisa mengoperasikan, kita mendapatkan nilai tambah. Ya, dari keterampilan tersebut. Jadi ada penambahan imbalan dari upah yang kita terima. Itu bayaran berbasis keterampilan. Yang kedua berbasis kompetensi, kompetensi based pay. Ya, adalah rancangan kompensasi yang memberikan imbalan karyawan untuk kemampuan yang mereka capai. Kompetensi mencakup keterampilan, namun juga melibatkan faktor-faktor lain, ya, seperti motif, nilai, sikap, dan konsep diri yang bisa dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik. Ya. Sekarang kalau kalian masih ingat adanya program dari pemerintah yang disebut MEA,
ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Masyarakat ekonomi ASEAN itu mempermudah bagi kita warga negara bisa bekerja di negara ASEAN. Tapi dengan syarat kita mempunyai kompetensi tertentu yang bisa dipakai ke negara-negara itu. Sebagai contoh, seandainya saya ahli pengelasan, saya mempunyai sertifikat pengelasan. Saya ahli painting, saya mempunyai sertifikat painting yang bisa diakui oleh negara-negara tersebut. Ya, jadi kompetensi itu yang bisa diakui oleh perusahaan dalam hal ini. Sebagai contoh, kalau di Indonesia kita mempunyai kompetensi yang diakui oleh pemerintah. Kita mengeluarkan, artinya perusahaan pasti mengakui. Bayaran berbasis tim. Nah, ini pendapat dari Monde. Ya. Karena usaha tim terdiri dari usaha-usaha individual, para karyawan individual harus dihargai dan diberi imbalan atas kontribusi mereka. Agar tim bisa berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan imbalan berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Ya. Jadi di samping individu, menurut Monde itu untuk berikutnya ada lagi bisa jadi setiap tahun berbeda, bisa jadi departemen itu mempertahankan, ya itu untuk kompetisi antar departemen kerjasama tersebut. Bayaran berbasis tim. Rancangan bayaran lingkup perusahaan, company with pay plan. Ya. Organisasi-organisasi biasanya mendasarkan rancangan bayaran lingkup perusahaan berdasarkan produktivitas perusahaan, penghematan biaya atau cost reduction, atau kaizen, atau improvement, dan juga profitabilitas. Ya. Jadi lingkup perusahaan berdasarkan rancangan bayaran lingkup perusahaan itu berdasarkan produktivitas perusahaan, penghematan biaya, dan profitabilitas. Ya. Jenis rancangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah profit sharing atau pembagian laba, profit sharing. Yang kedua adalah gain sharing. Apa bedanya antara profit sharing dengan gain sharing? Kita lihat. Profit sharing atau gain sharing. Profit sharing atau pembagian laba. Jadi sebagian laba perusahaan dibagikan atau diberikan kepada karyawan. Pembagian laba atau profit sharing adalah mendistribusikan persentase yang terlebih dahulu ditetapkan dari laba perusahaan kepada para karyawan. Jadi sebagian keuntungan perusahaan dibagikan kepada karyawan. Digunakan untuk mengintegrasikan kepentingan para karyawan dengan kepentingan perusahaan. Dan juga dapat membantu dalam merekrut, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang biasanya meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi apabila di perusahaan itu ada profit sharing berupa pembagian laba sebagian kepada karyawan, itu merupakan nilai tambah bagi calon-calon karyawan. Makanya di sini disebutkan pada saat merekrut biasanya mereka akan disampaikan di sini. Ya.
untuk memotivasi kepada para calon karyawan. Bahwa di perusahaan kami itu ada profit sharing, ada pembagian laba perusahaan. Sebagian laba perusahaan dibagikan kepada karyawan. Itu untuk memotivasi pada calon-calon karyawan pada saat mereka merekrut. Itu yang berkaitan dengan profit sharing. Yang kedua adalah gain sharing. Ya, gain sharing di sini adalah didesain untuk menyatukan para karyawan dengan produktivitas perusahaan. Ya, didesain untuk menyatukan para karyawan dengan produktivitas, yaitu memberikan bayaran insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan. Ya, dia memberikan bayaran insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan. Tujuannya fokus pada peningkatan efisiensi biaya, mengurangi biaya, meningkatkan kapasitas proses, meningkatkan profitabilitas. Ya. Membantu mengaitkan strategi SDM perusahaan dengan strategi bisnisnya. Dan melibatkan seluruh karyawan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan. Jadi, sedikit berbeda antara profit sharing dengan gain sharing. Ya. Gain sharing di sini adalah perusahaan dan karyawan bersama-sama mereka melakukan suatu program. Ya. Program efisiensi, cost reduction, mengurangi biaya, ya, meningkatkan kapasitas proses, yaitu dengan efisiensi biaya, mengurangi biaya, dia bisa meningkatkan kapasitas proses, dengan bisa meningkatkan kapasitas proses, mengefisiensikan biaya, ya, dengan melakukan aktivitas cost reduction, aktivitas kaizen, improvement. Artinya dia bisa meningkatkan profit. Ya, mereka bekerja sama, barengan. Jadi satu tim antara perusahaan dengan karyawan. Sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan dari aktivitas itu sebenarnya hampir sama. Tapi antara gain sharing dengan profit sharing di sini adalah gain itu mereka bekerja barengan yuk. Ada suatu sistem, ada suatu program berbarengan. Nanti kalau kita sudah mendapatkan keuntungan yang besar, kita akan diberikan tambahan insentif. Ya. Kita mendapatkan tambahan insentif. Itu yang berbeda antara profit sharing dengan gain sharing. Ya. Oke. Kita masuk ke evaluasi, kompensasi finansial langsung. Jadi evaluasi individu, yang individu ini dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Ini pun dikumpulkan minggu depan. Ya, ini dikumpulkan minggu depan dalam bentuk Word. Dikumpulkan di email kelas. Artinya dikumpulkan melalui ketua kelas ngirim ke email saya. Ya. Jadi ketua kelas mengirimkan ke email dosen. Dalam bentuk sudah dikompres. Ya, jadi kumpulan dari teman-teman yang ada, artinya kalau Bekasi ada 17 mahasiswa, kalau Jakarta Utara ada 32, dikirim ke email kelasnya, ketua kelas mengirimkan ke saya. Ya, saya berikan waktu 1 minggu. Dan masing-masing mahasiswa mengerjakan. Jadi bukan secara kelompok yang ini ya, ini secara individu.
Yang pertama adalah definisikan masing-masing istilah berikut ini. Ya, kompensasi. Ini yang sudah kita bahas. Materinya pun sudah saya kirimkan. Yang kedua adalah kompensasi finansial langsung. Yang ketiga kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi non finansial. Ya, ini ada semuanya di materinya. Ya, tidak perlu bekerja sama dengan kelompoknya. Materinya nanti dikirimkan, Pak? Insya Allah dikirim nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Yang materinya yang ini sudah dikirim, yang B belum, yang B besok insya Allah dikirim. Kan baru dibelajar sekarang. Oh iya. Yang kedua adalah apa perbedaan antara keadilan eksternal, keadilan internal, dan keadilan karyawan, dan keadilan tim. Ya, materinya ada. Ketiga, mengapa suatu perusahaan lebih menginginkan menjadi pemimpin dalam bayaran atau pay leader dibandingkan membayar pada harga pasar atau market rate. Ya, mengapa suatu perusahaan lebih menginginkan menjadi pemimpin dalam bayaran atau pay leader dibandingkan membayar pada harga atau market rate? Apa determinan utama kompensasi langsung? Jelaskan masing-masing dengan singkat. Ya. Kelima, faktor-faktor organisasional apa saja yang harus dipertimbangkan sebagai determinan kompensasi finansial. Keenam, faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika pasar tenaga kerja menjadi determinan kompensasi finansial. Ya, pasar tenaga kerja ini. Bagaimana legislasi pemerintah mempengaruhi kompensasi? Bagaimana legislasi pemerintah mempengaruhi kompensasi? 8 faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika pekerjaan menjadi determinan kompensasi finansial. Ke-9, berikan tujuan utama evaluasi pekerjaan. Bedakan metode evaluasi pekerjaan berikut ini. Ya, peringkat, klasifikasi, perbandingan faktor, dan metode POI. 11, apakah tujuan menetapkan rentang bayaran? Dan yang terakhir, bedakan antara bayaran prestasi, bayaran bonus, dan bayaran piece work. Ya, jadi nomor 1 sampai 12 ini dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Ya, tolong diperhatikan. Yang ini adalah evaluasi kelompok. Jadi ini dikerjakan berkelompok, studi kasus. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ya, ada studi kasus 1, ada studi kasus 2. Karena kalian belum mengirimkan ininya, kelompoknya nanti ya. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nanti saya berikan. Kelompok ganjil mengerjakan studi kasus 1. Kelompok genap mengerjakan studi kasus 2 dan lain sebagainya. Ya, nanti saya berikan. Nanti saya informasikan di WA Group. Setelah saya menerima kelompoknya, masing-masing kampus. Ya, tolong diperhatikan evaluasi kelompok 1 ya, untuk kasus studi kasus 1. Karyawan yang termotivasi. Karyawan yang termotivasi. Bob Rosen tidak sabar untuk kembali bekerja. Ia begitu bersemangat karena berkesempatan mendapatkan bonus besar. Bob adalah operator mesin di Run Manufacturing Company, produsen motor listrik di Wichita, Kansas. Ia mengoperasikan mesin pelitan jangkar dan mesin tersebut
melilitkan kabel tembaga pada proses-proses logam untuk membuat elemen putar motor listrik. RAM membayar operator mesin pada basis tarif unit bertingkat. Para operator dibayar jumlah tertentu untuk setiap bagian yang dibuat. Karyawan yang memproduksi 10% di atas standar untuk bulan tertentu menerima 10% bonus tambahan. Ya. Jadi karyawan yang memproduksi 10% di atas standar untuk bulan tertentu menerima 10% bonus tambahan. Untuk 20% lebih dari standar, bonusnya adalah 20%. Bob menyadari bahwa ia memiliki peluang untuk mendapatkan bonus 20% bulan tersebut. Besarnya adalah $787. Kurang lebih kalau dirupiahkan adalah 10.624.500. Bob memiliki keperluan khusus dengan uang ekstra tersebut, yaitu ulang tahun istrinya. Hanya kurang 3 minggu lagi. Ia berharap bisa memberikan mobil untuknya. Ia berharap bisa memberikan mobil. Ia telah menabung sebanyak $2.000. Namun uang muka mobil tersebut adalah $2.500. Bonus tersebut akan kemungkinan untuk membeli mobil tersebut. Bob tiba di tempat kerja jam 7 tepat pagi itu. Meskipun shift-nya baru mulai jam 8, ia pergi ke tempat kerjanya dan memeriksa persediaan poros yang polos dan kabel tembaga. Begitu ia mengetahui hanya satu gelondong kabel yang tersedia, ia meminta pengemudi truk forklift untuk mengambil kabel lainnya. Kemudian ia bertanya kepada seorang operator yang sedang bekerja pada shift dini hari, "Sam, apakah kamu keberatan jika saya melumasi mesin saat kamu bekerja?" "Tidak," kata Sam. "Itu tidak akan mengganggu sedikit." Setelah melumasi mesin tersebut, Bob berdiri dan melihat Sam bekerja. Ia memikirkan cara untuk menyederhanakan gerakan yang diperlukan untuk memasang, melilit, dan melepas jangkar-jangkar tersebut. Ketika Bob mengambil alih mesin tersebut, setelah peluit jam 8 berbunyi, ia berpikir, "Aku berharap bisa berhasil. Aku tahu hadiah mobil akan membuat Katie istrinya, akan membuat Katie senang. Ia tidak akan berdiam diri saja di rumah saat aku bekerja." Ya, pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem bayaran Pittsburgh yang ada di RAM. Yang ada di RAM. Bandingkan antara sistem bayaran Pittsburgh dengan sistem prestasi dan bonus. Ya, diskusikan. Bagaimana hubungan antara sistem bayaran Pittsburgh dengan kualitas produk yang dihasilkan? Ya, diskusikan. Itu studi kasus pertama. Ya, studi kasus yang pertama. Kita lihat studi kasus yang kedua. Pekerjaan kontroversial. Ya, pekerjaan kontroversial. David Rain, manajer kompensasi Farrington Lingerie Company, biasanya santai dan bersahabat. Meskipun ia adalah eksekutif kompeten yang tegas,
David merupakan salah satu manajer paling populer di perusahaan tersebut. Namun Jumat pagi tersebut David tidak seperti biasanya. Sebagai ketua evaluasi pekerjaan perusahaan, ia telah mengadakan rapat pagi yang pada rapat tersebut akan dipertimbangkan beberapa pekerjaan untuk dievaluasi ulang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dinilai dan ditempatkan pada tingkatan pekerjaan 3. Namun manajer kantor Ben Butler kecewa karena salah satu pekerjaan tidak dinilai lebih tinggi. Manajer kantor Ben Butler. Untuk mengangkat isu tersebut, Ben telah membawa permasalahannya kepada 2 eksekutif yang juga anggota komite evaluasi pekerjaan. 2 eksekutif tersebut yaitu manajer produksi Bill Nelson dan manajer pemasaran umum Betty Anderson. Kemudian meminta nilai pekerjaan tersebut ditinjau kembali. Bill dan Betty berada di pihak Ben dalam perselisihan tersebut. Dan David tidak siap menghadapi konfrontasi yang kemungkinan besar bisa terjadi. Pekerjaan yang kontroversial itu adalah resepsionis. Hanya satu posisi resepsionis yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan Marian Sanders yang mendudukinya. Marian telah bergabung dengan perusahaan tersebut selama 12 tahun. Lebih lama dari semua anggota komite. Ya. Dia sudah 12 tahun lebih lama dari semua anggota komite. Ia sangat efisien dan hampir semua eksekutif di perusahaan tersebut, termasuk presiden, telah mengetahui dan mengakui kerjanya yang sangat baik. Bill Nelson dan Betty Anderson sangat puas dengan Marian karena perilakunya yang menyenangkan dalam menyapa dan melayani para pelanggan dan pemasok Harrington yang sering mengunjungi pabrik tersebut. Mereka merasa bahwa Marian mencerminkan citra positif perusahaan. Ketika rapat dimulai, David berkata, "Selamat pagi, saya tahu Anda semua sibuk. Jadi langsung saja pada pokok permasalahan. Kita punya beberapa pekerjaan untuk dievaluasi pagi ini, dan saya sarankan kita mulai." Sebelum ia menyelesaikan, Bill memotong. "Saya sarankan kita mulai dengan Marian." Betty mengangguk, setuju. Ketika David mendapatkan kendali dirinya lagi, dia berkata pelan, tetapi tegas. "Bill, kita di sini hari ini bukan untuk mengevaluasi Marian. Atasannya akan melakukannya pada waktu penilaian kinerja. Kita bertemu untuk mengevaluasi pekerjaan berdasarkan muatan pekerjaan." Jadi pertemuan yang sekarang ini adalah mengevaluasi pekerjaan berdasarkan muatan pekerjaan. Untuk bisa menjalankan dengan adil, dengan mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan lain dalam perusahaan. Menempatkan kepribadian di luar evaluasi kita. David lalu membagikan salinan deskripsi tugas resepsionis kepada Bill dan Betty yang benar-benar sangat marah. Pertanyaannya, apakah Anda merasa David memiliki alasan untuk bersikeras bahwa pekerjaanlah bukan orang yang dievaluasi? Ya. Jadi pekerjaanlah. Apakah Anda merasa David memiliki alasan untuk bersikeras bahwa pekerjaanlah bukan orang
yang dievaluasi. Ya, diskusikan. Kedua, yakinlah Anda bahwa ada tarif bayaran maksimum untuk setiap pekerjaan dalam organisasi tanpa memandang seberapa baik pekerjaan tersebut dijalankan. Beri alasan berapapun. Dan yang ketiga, anggaplah bahwa Marian mendapatkan jumlah maksimum dari rentang tingkatan bayaran. Dengan cara apa ia bisa mendapatkan kenaikan gaji? Ya, ini studi kasus 2. Nanti akan saya berikan dikerjakan oleh kelompok ganjil atau genap. Nanti saya berikan informasi lebih lanjut. Oke. Oke. Masih ada 15 menit. Saya akan melanjutkan. Pak, izin Pak. Ya, Apri. Berarti yang kemarin yang usulan itu tidak disetujuin ya Pak ya? Tadi Apri belum datang. Belum Pak, izin. Oh, tadi saya sudah sampaikan. Waktu awal. Kan saya sudah komit bahwa memulainya adalah 18.40. Ini 18.40. Iya Pak, mohon maaf Pak karena izin Pak, mohon maaf karena biasa Pak menyelesaikan tugas Pak, izin. Jadi saya sudah sampaikan bahwa karena terkait 2 kampus, ya agak sulit untuk mengatur seperti keinginan kita. Katakanlah per 2 minggu, per 2 sesi. Bisa jadi kampus Jakarta Utara bisa, tapi untuk kampus Bekasi tidak memungkinkan. Atau sebaliknya, gitu. Bekasi bisa, Jakarta Utara tidak memungkinkan. Karena dengan itu akan berefek dengan perubahan schedule yang lainnya. Begitu. Betul Pak, betul. Iya Pak, karena ya siap. Ya, yang terjadi seperti yang sekarang untuk kelas besok itu per 2 minggu sekali. Karena sama-sama Jakarta Utara. Jadi mereka bisa mengatur sesama dosennya kan. Siap. Jadi untuk minggu ini dosen A selama 2 sesi. Minggu depan dosen B 2 sesi juga. Nah, jadi saya dapat yang untuk Jakarta Utara itu per 2 minggu. Jadi setiap kali ketemu 2 sesi. Jadi mohon maaf untuk kalian tidak memungkinkan karena 2 kampus yang harus diatur ini. Bekasi dan Siap. Mohon pengertiannya. Oleh karena itu saya sedikit agak sedikit lah jalannya. Agak maraton. Iya, siap. Siap Pak. Karena itu saya tadi ngebut supaya tugas ini bisa saya segera sampaikan. Setelah itu masih ada 15 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi untuk materinya. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Jadi tugasnya ada 2. Individu, masing-masing mahasiswa harus mengerjakan. Dan dikumpulkannya minggu depan. Dalam bentuk Word, dikumpulkan melalui ketua kelas di email kelas. Nanti ketua kelas akan mengirimkan ke email saya. Yang kedua adalah kelompok seperti biasa, mungkin bagi Jakarta Utara sudah punya pengalaman, ya dikerjakan bersama-sama dengan kelompok, ya itu nanti dipresentasikan minggu depan. Nah, minggu depan masih ada presentasi. 1 sesi, aduh cepat banget itu 1 sesi itu. Ya, jadi tolong dipersiapkan dalam bentuk PowerPoint. Ya, PowerPoint nanti dipresentasikan di minggu depan. Dan dalam bentuk Word dikirim ke saya. Dalam bentuk kelompok ya. Tergantung berapa kelompok. Oke, ada pertanyaan? Untuk soalnya itu yang mana ya Pak? Yang soalnya nanti saya kirim. Yang tadi saya jelaskan. Kan biasanya hari berikutnya saya akan kirim Maulana. Baik Pak, siap. Untuk studi kasus 1 dan 2 itu nanti akan saya kirim melalui WA Group. Ya, sebagai contoh, studi kasus 1 dikerjakan kelompok ganjil. Studi kasus 2 dikerjakan kelompok genap dan seterusnya.
nanti akan saya info melalui WA Group. Karena saya belum terima kelompoknya. Ya, jadi setelah saya terima kelompok-kelompoknya dari Bekasi dan dari Jakarta Utara, saya akan berikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, halo. Ya, Adil. Kalau misalkan di Bekasi, kalau misalkan 3 kelompok dong bisa nggak, Pak? 3 kelompok terlalu banyak, Adil. Gitu ya, Pak? Kalau lebih dari 4 terlalu banyak. Ya, 5. Makanya ada 1-5, karena 17 kan. Jadi saya bagi masing-masing 4, ada 1 kelompok yang 5. Karena 17 tanggung kan? Enggak, sebenarnya sih nggak ada nyampe 17 juga, soalnya ada yang nggak aktif juga, ada yang begitulah, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Aktifnya kira-kira yang aktif berapa, Dil? Yang aktif ya sekitaran 15, Pak. 15. Makanya Kalau 15 jangan dibuat 3. Kelompoknya tetap 4, Dil. Jadi ada yang jadi 3, 4. Dil. Oh iya udah. Jadi 4, 3. oke, Dil? Oke, Pak. Makasih. Nanti saya kirim di grup. Yes. Oke, nanti sama absensi ya, Dil? Iya, Pak. Absensi sama kelompok. Kalau kelompoknya bisa menyusul, absensi terlebih dahulu karena malam ini saya biasanya juga akan Iya, Pak. memberikan report. Siap. Sama Oke, yang Pak. Abi udah masuk, udah join Abi? Halo Abi, udah join? Bapak, saya dong. Berarti kalau yang Jakarta Utara itu satu kelompok harusnya kena berapa orang Pak kalau itunya? Kan Soalnya dibikin lagi 4, jadi ada 8 kelompok. satu kelompok. 4 kan? Kan ada 8, ada 32. Jadi 8 kelompok nanti. Maksimal 4 ya, Rahma. Maksimal 4. Mau minta tanya Pak, minta saran Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa, Dek? Ya sarannya Pak, kalau yang karyawan Pak diapain dikit apa Pak? Soalnya waktunya kan kadang bisa ketemu, kadang bisa enggak. Sedangkan Ya kan? yang nyatanya kadang nggak bisa. Oke. Temu kan sekarang praktis. Kita bisa melalui online. Kalian buka buka Zoom, sudah bisa. Pak, ketemu kan? Hah? Nah, kalau kayak gitu enak Pak. Misalnya punya kelompok nih, dia buat sesi berapa, kita buat berapa gitu enak gitu. Kan bisa melalui Zoom. Nggak perlu harus tatap muka bagi yang bekerja. Nggak memungkinkan. Pengertian saya ketemu itu kan seperti sekarang ini. Kita ketemu kan, tapi kan tidak ketemu secara langsung. Ya mau saya kayak gitu Pak. Zoom. Seandainya, tapi apabila bisa ketemu secara langsung akan lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan bisa melalui Zoom. Yang penting dibagi. Oke. Ngerjakan apa, si B ngerjakan apa. Ya, Iya. siap. Iya, makasih Pak. Dalam satu kelompok itu harus ikut kontribusi. Jangan cuma nerima nilainya doang. Nanti akan saya nilai. Kalau cuma nilai doang akan saya kurangin pasti di kelompok tersebut. Belum tentu nilainya akan sama semua. Ya? Oke Pak. Kasih Pak. A, B, C, D gitu ya. Nanti dari kelompoknya laporan, Pak, si D ini nggak pernah ikut, Pak. Terima aja. Ya sudah. Tapi dia tetap masuk kelompok, tapi saya kurangi nilainya. Tidak sama dengan A, B, C tadi. Boleh Pak gitu Pak. Jadi tolong diperhatikan ya. Betul Pak, setuju Pak. Kalau sama, kasihan dong yang ikut bekerja. Oke. Bapak, Yes. Tapi kalau misalkan orang yang nggak terima Pak, misalkan nih kita bilang ke Bapak, misalkan saya chat Bapak gitu, Pak nih anaknya gini-gini, terus misalkan dia tahu nih kita nggak ke Bapak, terus dia bilang kan saya udah kontribusi, misalkan dia bilang kayak gitu, tapi kalau menurut teman-teman yang lain juga bilang enggak Pak, paling dia cuman maksudnya bahasanya cari di Google misalnya gitu, terus langsung dicetak tanpa lihat soalnya bagaimana, tapi dia merasa sudah kontribusi, itu gimana Pak? Ya kan nanti yang menentukan dosen. Yang penting saya ada informasi. Cincai aja lah. Kan Oke, nilainya itu nggak mungkin. Saya nggak akan kasih tahu kan. Ya Pak, Iya, contohnya nih saya Pak Yang menilai hancur. kan dosen. Yang penting dapat informasi. Pak, ini si D ini nggak pernah aktif Pak. Walaupun dia begini-begini. Sudah. Gitu kan. Oleh karena itu dalam presentasi kan saya selalu semua ikut presentasi kan. A ikut, B ikut, C ikut, D ikut selalu.
itu menunjukkan nanti pada saat presentasi kalau dia tidak ikut andil akan ketahuan. Jangan khawatir Novia. Iya Pak, aku Pada cuma saat nanya aja. presentasi, oke, saat presentasi saya tahu kok. Oh ini nggak pernah ikut ini, cuma baca doang dia. Kan tahu. Apalagi grupnya ngasih tahu Pak, dia nggak pernah ikut gitu katanya. Dia bukan Dede loh ya, maksudnya ini ABCD loh nih maksudnya. Iya, maksudnya takut gimana kan waktu dulu ya pernah mengalami gitu Pak. Maksudnya biar nggak Iya. terulang lagi gitu maksudnya. Jadi minta Novia, tolong. terima kasih. Iya, Yulia. Saya Iya. mendukung Anda. Novia, saya itu ya, kasih kontribusi makan aja ya. Boleh Pak. Ke kontribusi loh Novia, makan servis Wah. itu. Saya setuju juga sama Apri itu. Kamu butuh apa? Makanan, minuman? Oke, saya supply gitu. Nyang aja gitu ya Pak ya. Boleh kayak gitu, Pak. Asal timnya sepakat. Kalau tim Boleh, nggak sepakat pasti akan lapor ke dosen, Pak. Apri nggak ngasih Pak, cuman ini doang Pak gitu ya. Sepakat nggak Novia? Sepakat nggak? Boleh. Sepakat. Saya maksudnya di sini sama ya, bukan terus ini. Novia soya banget. Oke. Kita sama-sama merasakan. Jadi mewakili aja. Yes, terima kasih atas. Ya, semoga lebih lagi. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Aduh, tinggal 5 menit saya kasih. Oke, nggak apa-apa. 5 menit saya. Tuh. Oke, kita masuk materi yang kedua. Bentar, saya baca setting dulu. Jadi saya sudah nilainya jelek. Tapi saya senang jadi motivasi. Aduh, Dede. Jadi kita yang kedua adalah kok ini ya, suaranya. Tunjangan dan imbalan sosial. Kita masuk pengertian ya, tunjangan si finansial tidak meliputin seluruh imbalan sosial tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Merupakan wujud tanggung jawab terhadap ya, bisa berupa asuransi, program-program lain, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tunjangan umumnya perusahaan dengan uang. Namun para karyawan terimanya secara sebagai contoh bisa membelanjakan $1.000 punya sebagai penerimaan untuk asuransi untuk setiap karya. Tunjangan dalam program kompensasi, ya. Kalau kita lihat kompensasi finansial tidak langsung, di sini, halo, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Pak. Dengar, Pak. Enggak ganggu, saya baca ini. Ya, siap. Oke.
Finansial tidak langsung atau tunjangan. Ya. Tunjangan wajib biasanya berkaitan dengan tunjangan sosial. Tunjangan pengangguran. Kalau di Indonesia nggak ada tunjangan pengangguran. Tunjangan sosial di kita itu ada BPJS atau jam sostek. BPJS kita ada dibagi menjadi dua. BPJS apa namanya? BPJS Kesehatan dan BPJS ya, jaminan sosial. Oke. Tunjangan pengangguran tidak ada. Ganti rugi karyawan. Ganti rugi karyawan biasanya berkaitan dengan ini berkaitan dengan kesehatan biasanya. Ya. Untuk penggantian atau reimburse, ada beberapa perusahaan yang melakukan seperti itu. Cuti keluarga dan pengobatan. Ya. Kita mendapatkan cuti dalam 1 tahun, kita mendapatkan 12. Dalam tahun mendapatkan 12. Tunjangan tidak wajib di sini bayaran untuk waktu yang tidak bekerja. Ya. Beberapa perusahaan ada yang tidak bekerja, dia tetap dibayar. Sebagai contoh, kalau dia sakit. Tapi kalau dia mangkir, ada beberapa perusahaan yang dipotong karena mangkir. Ya, bayaran untuk waktu yang tidak bekerja. Perawatan kesehatan di-handle oleh BPJS Kesehatan. Asuransi jiwa, ya, asuransi jiwa, pensiun, itu masuk di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam BPJS Ketenagakerjaan ada apa namanya 3-4 program, yaitu tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua JHT yang kemarin diributkan kasus JHT, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Jadi ketenagakerjaan itu ada 4 jaminan. Ya. Jadi di sini ada untuk kesehatan masuk BPJS Kesehatan saja. Rancangan opsi saham perusahaan, saham karyawan, ada beberapa perusahaan yang menjual sahamnya kalau dia sudah go public. Tunjangan pengangguran tambahan di Indonesia tidak ada tunjangan pengangguran. Kalau di luar negeri negara maju yang dimiliki oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah rancangan tunjangan terkustomisasi. Ya. Rancangan tunjangan terkustomisasi yang umum, tunjangan-tunjangan yang umum. Oke, 1 lembar lagi. Tunjangan wajib atau dipersyaratkan secara legal, perusahaan-perusahaan memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela. Namun hukum mewajibkan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan tersebut meliputi, ini contoh di Amerika Serikat. Karena kita mengacu referensinya buku yang dikarang oleh Monde dari Amerika. Mungkin sebagian besar ini kita juga ada. Yang pertama adalah jaminan sosial. Kita ada, tadi saya sebutkan, BPJS, ya, Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ganti rugi karyawan, ya, berkaitan masuk ke dalam BPJS ini. Asuransi pengangguran,
kita belum ada asuransi pengangguran, ya, yang dibayar pada saat kita masih bekerja, kita dibayar. Pada saat kita di PHK mau mencari pekerjaan lagi, kita mendapatkan uang dari asuransi tersebut. Ya, cuti keluarga biasanya cuti perorangan yang kita dapatkan. Dan pengobatan kita ada, yaitu BPJS Kesehatan. Oke, sampai di sini dulu, karena waktunya sudah jam 8. Pak, izin mau nanya Pak. Boleh, apa? Maaf, sekali lagi, itu tadi yang Jakut satu kelompok maksimal berapa orang? 4. Seperti yang dulu kan 4. Tapi nanti banyak dong Pak, itunya, kelompoknya. Emang 8, kan 32. Oh, berarti satu kelompok itu Izin boleh maksimal. saran nggak Pak? Boleh? Pak izin, mengingat untuk waktu manajemen MSDM ini kan hanya satu sesi Pak ya. Ya. Kalau boleh saran untuk kelompoknya itu agak ditambah gitu Pak, karena untuk memanage waktu Pak, mengingat hanya satu sesi gitu Pak. Karena kalau banyak kelompok nanti akan memakan waktu lama gitu Pak, izin Pak. Tadi Saran sih Pak, saya izin. ya boleh sih. Oke aja. Saya tadi sampaikan bahwa kalau lebih dari 4 dari pengalaman itu, 4 aja sebenarnya terlalu banyak sebenarnya. Pengalaman selama ini saya buat kalau kelas offline ya, biasanya kadang-kadang maksimum saya 3 untuk menghindari efisiensi kerjasamanya itu. Oleh karena itu saya buat 4. 32 kalau seandainya saya buat 5, ya, satu kelompoknya 5, ada berapa kelompok? 6 ya? Ada 6, ada 7 Pak. Ada 6 Pak. Ada sekitar 7-an Pak. Itu aja kalau 6 aja 5 kelompok Pak, izin Pak. Ya, 6. Bukan. Kelompoknya satu kelompoknya 5 aja. Jadi ada 6. Ada 6. Jadi ada yang 6. Ada yang 5. Ada yang 5. Jadi ada 2 kelompok yang 6 anggotanya. Tapi spesial tolong ya untuk Jakarta Utara harus kerjasama ya. Jangan terus banyak. Udah ada yang lainnya ini. Sebenarnya saya nggak menginginkan Insya lebih. Allah Pak, kerjasama Pak. Cuman karena kalian ada 32 ini. Oke, masukannya saya terima. Jadi satu kelompok 5. Jadi nanti ada 6 kelompok. Ada 2 kelompok yang 6. Karena totalnya kan 32. Ya? Ya Pak. Oke, jadi 4 kelompok Bekasi, 6 kelompok Jakarta Utara. Oke, saya terima. Tapi spesial untuk Jakarta Utara ya. Bapak, tapi kalau misalkan kayak kayak beberapa orang atau mungkin dari kita angkat segrup itu, misalkan ada salah satunya itu emang yang udah nggak aktif gitu. Maksudnya kita tetap cantumkan namanya. Misalkan contoh nih kita udah hubungin gitu, mau kerja kelompok kah kayak gitu misalkan. Nah dia bilang nggak bisa, maaf, misalkan lagi sibuk atau mungkin ada keluarga yang sakit misalkan seperti itu dalam pengerjaan, dan emang kalau dilihat juga di grup dia udah jarang aktif, jarang mengikuti pembelajaran. Nah itu tulis namanya atau memang biarkan Tulis aja namanya aja. Tulis namanya, nanti ketua kelompoknya info ke dosen. Jangan nyindir lah. Pak, share ulang aja Pak. Pak, minta maaf. Share ulang aja ntar. Ya. Jadi nanti informasi ya Novia ya. Kan kadang-kadang teman-teman ada yang nggak aktif gitu ya. Kalau perlu ya diajak. Tapi kalau memang nggak memungkinkan ya diinfo aja ke dosen. Pak, tetap masuk kelompok ngajak saya. mah tetap lah. Masa dia nggak ngerjain tuh? Tetap masuk Yang kelompok. penting komunikasi Mbak Novia. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi? Ada lagi? Jangan lupa tugasnya, tugas individu dan tugas kelompok. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Maaf, lebih 5 menit. Ya. Yang tadi kirim lagi Pak ke WA Pak ya. Biar Oke. lebih, ya. Jangan lupa Rahma, karena Abi belum kelihatan tadi. Rahma. Iya, di-share aja Pak. Biar Rahma kelompok dan absensinya untuk malam ini tolong diinfo ke grup ya, Rahma. Pak, siap. Oke, Julia atau Rahma. Oke.
Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Terima atas kasih banyak. waktu dan kehadirannya. Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga, Pak. Saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan ya. Ya Dengan Bapak. 5M. Iya.